Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, tepatnya di atas Jembatan Jompo. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan secara langsung bagaimana keadaan tanah yang ambles di sebagian Jalan Sultan Agung. Seperti yang bisa Anda lihat di sekitar saya pemirsa, di sini sudah mulai diadakan pengamanan oleh pihak-pihak terkait seperti dari TNI dan Polri. Selain itu juga pemirsa, untuk memantau keadaan terkini, saya sudah bertemu tadi dengan Bapak Dandim 0824 Jember, yaitu Bapak Laude M. Nurdin, untuk memantau secara langsung bagaimana kegiatan yang telah dilakukan, terkhususnya adalah kegiatan pengamanan yang ada di sini. Nah, selain itu pemirsa, di sini ada sekitar 8 ruko yang sudah terjatuh dan 10 ruko lagi di sebelahnya yang masih terancam atau berpotensi untuk terjadi kerobohan. Dan selain itu pemirsa, di sini juga bisa Anda lihat di belakang saya sudah mulai dilakukan pengamanan dan pengalihan jalan dan pemasangan brigade. Selain itu juga pihak terkait seperti TNI dan Polri sudah turun untuk melakukan pengamanan. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa, di sini kami dari pihak media juga masih berusaha mencari apa penyebab pasti dari robohnya sebagian jalan yang ada di Jalan Sultan Agung. Amblesnya Jalan Sultan Agung di sekitar Jembatan Jompo diketahui terjadi sekitar pukul 4 subuh. 9 toko terlihat roboh ke sungai dan sebagian mengenai bangunan di belakangnya. Tidak ada korban jiwa saat kejadian tersebut, sebab saat ambles kondisi jalan masih sepi dan 9 toko yang roboh sudah lama dikosongi oleh pemiliknya. Video detik-detik amblesnya Jalan Sultan Agung sempat viral di media sosial. Menurut Kabid Kesiagaan dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember, Heru Widagdo, kawasan tersebut masih rawan terjadi ambles susulan dan 8 toko yang ada di atas sungai dikhawatirkan juga rawan roboh. Oleh karena itu, Heru meminta kepada pengendara motor untuk tidak berhenti di dekat lokasi kejadian. Ya, yang roboh ini kejadiannya mungkin sekitar 03.45, hingga kami segera di sini untuk paling tidak untuk mengamankan agar tidak terjadi. Kadang-kadang kita ini kalau ada kejadian ini kan penontonnya banyak, kita nggak ingin bahwa itu terjadi korban ketika ada penonton dan ada faktor-faktor susulan. Kalau hitungan kasar sekitar 10 ruko yang itu, cuman panjangnya sekitar kalau dihitung 45 meteran. 45 meter. Ya, cuman potensi longsor juga ada, potensi longsor susulan yang memang sudah retak. Saat ini BPBD sedang melakukan siaga untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa jika nantinya terjadi ambles susulan. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan secara eksklusif dan langsung dari sekitaran Jalan Sultan Agung mengenai penanganan dari pemerintah dan bagaimana respon dari masyarakat sekitar atas kejadian ini. Selain itu pemirsa, pihak dari BPBD juga mengutarakan bahwa adanya potensi terjadinya ambles susulan di sekitaran Jalan Sultan Agung ini. Untuk itu pemirsa, dihimbau kepada masyarakat sekitar untuk selalu berhati-hati dan tidak melintasi garis polisi. Karena di sini pihak kepolisian dan TNI sudah memasang garis waspada serta brigade, dan selain itu juga sudah banyak terdapat alat berat untuk memperbaiki Jalan Sultan Agung ini. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Sirno, DKAJ melaporkan. Rombongan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tiba di Kabupaten Jember sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rombongan gubernur ini sedianya meninjau langsung lokasi bencana amblesnya Jalan Sultan Agung dan 9 ruko di kawasan pertokoan Jompo. Gubernur juga mencanangkan tanggap darurat bencana kepada kasus tersebut. Sedangkan dari sisi penanganan akan menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Jember. Selain itu, Khofifah juga akan mendorong percepatan pembongkaran 21 ruko yang terdampak di aliran Sungai Kali Jompo. Sejumlah alat berat tambahan juga akan dikerahkan, yaitu 1 breaker dan 1 crane yang fungsinya mengangkat material besi dari 9 ruko yang ambles. Bukan hanya sudah beberapa kali sudah rekomendasinya.
dari PUPR sudah rekomendasi Oktober itu. Jadi ada bulan Oktober, terus ada rapat berikutnya, iya, dan kemudian 1 bulan yang lalu. Ya memang ini harus dibongkar karena memang sudah nampak sekali ada pengeroposan di bawah, dan itu menjadikan ini dari sisi keamanan ini tidak secure. Tentunya kita sudah sempat melakukan exercise itu teman-teman. Sejak awal tahun kan Kementerian PU juga sudah retak, sudah retak kan Bu? apanya? Sudah setahun kan sudah retak dan tidak segera dibongkar itu. Jadi sudah begitulah teman-teman, 1 bulan lalu kita sudah rapat di sini gitu, dan sekarang kita sama-sama mintalah kepada seluruh warga Jember bahwa Jalan Sultan Agung ini kita akan tutup sementara. Tentu ini juga hasil koordinasi antara Polres di sini dan Bupati, juga dari tim PUPR, tim kami yang juga dari pagi di sini, dan kita akan melakukan ini bersamaan dengan ketersediaan logistik untuk saudara kita yang terdampak banjir di sini, kemudian tambahan bronjong, jadi memang harus berbenah bersama. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, pada tanggal 2 Maret 2020, Jember terjadi musibah, tepatnya di Jalan Sultan Agung. Sebagian Jalan Sultan Agung terjadi ambles dan ruko-ruko di sebelah Sungai Jompo mengalami longsor sehingga masuk ke dalam. Hal tersebut pasti menyebabkan kemacetan, mengingat Jalan Sultan Agung sendiri merupakan jalan atau jalur nasional. Untuk menghindari atau mengantisipasi adanya kemacetan lalu lintas yang ada di Kabupaten Jember, pemirsa, ada beberapa pihak seperti Polri atau Dishub yang sudah menyiapkan jalur alternatif. Nah, pasti pemirsa penasaran di mana titik-titik jalur alternatif tersebut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. 2 jam setelah ambruknya beberapa toko yang berada di Kompleks Pertukuan Jompo, Satlantas Polres Jember langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan merubah arus lalu lintas di beberapa ruas jalan. Ada beberapa jalan yang dirubah arusnya untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, dan berikut perubahan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan. Dari arah barat, Jalan Gajah Mada di Simpang 3 Traffic Light Sentot belok ke kanan melewati Jalan Sentot Prawiro Dirjo untuk menuju ke Jalan Sultan Agung, alun-alun, Jalan PB Sudirman, dan kampus. Sementara untuk menuju ke Pasar Tanjung, dari arah Jalan Gajah Mada pertigaan depan KFC, khusus roda 2 diarahkan ke Jalan Hos Cokro Aminoto. Simpang 4 Pasar Tanjung, dari arah timur, kendaraan bisa belok kanan melewati Jalan Samanhudi untuk menuju ke Jalan Sultan Agung. Sementara itu, Simpang 3 Hotel 88, kendaraan dari arah Jalan Diponegoro bisa lurus untuk menuju ke Jalan Sultan Agung. Dari arah barat di Simpang 3 depan pos polisi Sultan Agung, kendaraan roda 2 maupun roda 4 dilarang belok ke kanan ke arah Jalan Diponegoro. Sedangkan untuk Simpang 3 Jalan Kenanga dilakukan penutupan total. Sementara itu, selain melakukan rekayasa lalu lintas, Polres Jember juga menyiagakan anggotanya di beberapa titik untuk mengantisipasi jika terjadi kemacetan. Berlaku sampai kegiatan evakuasi bangunan yang runtuh, dan juga akan bangunan-bangunan yang ada di atas sungai itu juga akan dibongkar. Setelah itu selesai, baru setidaknya aktivitas di sana sudah selesai, arus lalu lintas akan kita normalkan kembali. Itu bisa diperkirakan kira-kira berapa lama? Estimasi dari teknis Dinas PU perkiraan 20 hari. Jadi untuk sementara seperti yang saya sebutkan tadi, namun sambil berjalan, sambil nanti kita evaluasi mana-mana yang perlu kita evaluasi. Namun apabila ini sudah hasilnya maksimal, ya tetap kita laksanakan seperti ini. Jadi kita di titik lokasi atau di TKP kita jaga 24 jam. Jadi kita standby-kan personil di sana. Apabila misalnya terjadi di titik-titik pengalian terjadi crowded atau kepadatan, kita langsung geser personil yang ada di sana. Personilnya dari mana saja, Komandan? Personilnya gabungan dari beberapa fungsi, juga ada juga dari Dishub
Jadi kita ambilkan dari unit dari Satuan Lalu Lintas juga ada, Sabara juga ada, Polsek juga ada, standby di lokasi. Baik. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai titik-titik pengalihan arus jalan terkait terjadinya bencana yang ada di Jalan Sultan Agung atau longsornya di sekitaran Sungai Jompo. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Syirna Tria Faradila melaporkan. 1 tahun yang lalu, sejumlah pihak memang sudah memperingatkan kepada Pemkab Jember untuk menindaklanjuti retakan panjang di Jalan Sultan Agung yang rawan ambles. Bahkan DPRD Provinsi dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 serta DPRD Jember juga beberapa kali turun ke lokasi dan mendesak Pemkab untuk segera mengambil tindakan cepat. Namun hingga tahun 2020 tak kunjung ditangani. Ketika musim kemarau seperti akhirnya kelihatan semua, ternyata pondasi itu gantung semua. Nah, gantung inilah akibatnya beban yang ada di atas itu bisa narik, akhirnya pecah jalan gitu. Ini kalau dibiarkan, saya yakin tidak lama lagi bisa juga ambruk bangunan ini bersama jalannya. Nah, kita laksanakan, namun kita nggak akan terkendala kalau ruko ini tidak bebas, yaitu penanganan untuk jalan sendiri dan jembatannya. Artinya tidak bisa dilakukan perbaikan ketika Iya, kita akan susah untuk masyarakat metode pekerjaannya, Pak. Jadi penanganan rukonya sendiri itu wilayahnya sih. Ya, untuk saya kembalikan ke kabupaten mungkin Pak, saya ke kabupaten. Jadi ruko ini pemindahannya, relokasinya kewenangan Bukan kami nggak ada item pembebasan lahan tentunya ya, karena kami hanya asetnya Pemda. Tapi sudah dikomunikasikan ke bupati. selalu cek untuk koordinasi Pak Nur ya, baik di DPRD Jember, di kantor kami di Balai maupun di OPT Jember. Merespon Ya, kita akan melakukan surat untuk, kita sudah pernah bahas ya, apa hasilnya dari realisasi yang kita bahas itu. Menurut Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, di era DPRD sebelumnya, jajaran pimpinan juga sudah melakukan sidak dan mengajak Pemkab berkoordinasi soal amblesnya Jalan Sultan Agung. Namun Pemkab selalu tidak hadir dan tidak ada tindakan. Oleh sebab itu, legislator Nasdem ini menilai bahwa Pemkab Jember lalai karena tidak merespon saran DPRD dan juga rekomendasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 untuk melakukan pembongkaran. Pemkab DPRD Jember juga sudah memberikan warning kepada Pemkab semenjak periode DPRD yang lalu lah, bahkan di zamannya Cak Ayub dan sebagainya. Kita teruskan sekarang, tapi ternyata Pemkab juga tidak bergeming, tidak melihat ini adalah kondisi bahaya. Kami sudah berkali-kali menyampaikan bahwa ini adalah darurat. Akan berbahaya ketika pemilik toko atau ruko-ruko yang di atasnya tidak segera pindah dari sini. Nyatanya sekarang kan merepotkan banyak orang, ya kan? Selain terjadi 6 ruko ikut ambruk di situ, menghalangi sungai, PDAM jadi macet, listrik mungkin juga terganggu. Kemudian para pemilik toko yang belum memindahkan, akhirnya juga menjadi pekerjaan baru. Di lain pihak, Bupati Jember Faida masih bersikukuh mengatakan bahwa amblesnya ruko dan Jalan Raya Sultan Agung adalah murni bencana. Namun karena ini situasi kebencanaan, tadi kita ambil sikap, kita pisahkan, kita fokus urusan kebencanaan, fokus penanganan ini. Hal-hal yang mengenai perselisihan soal aset, saya minta Disperindak dengan pendampingan dari Polres Jember untuk menangani secara terpisah di luar penanganan kebencanaan. Dan ini karena untuk penyelamatan, semua pihak sudah sepakat untuk merelakan bangunan ini dituntaskan secepat-cepatnya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Proses pembongkaran ruko Jompo di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember terus dikebut oleh petugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional beserta Dinas PU Jawa Timur. Pembongkaran sisa bangunan ruko yang masih berdiri terus dilakukan untuk pengamanan wilayah sekitar Jompo, sebab kondisi dari sisa ruko yang masih berdiri tersebut sudah terlihat doyong ke arah timur dan rawan ambruk. Sebanyak 21 bangunan pertokoan yang berada di kawasan Jalan Sultan Agung tersebut akan dibongkar secara keseluruhan dengan cara bertahap. Untuk teknis perobohan, sisa ruko tersebut akan dirobohkan ke arah utara, tepatnya ke arah Jalan Sultan Agung.
Jika sisa bangunan tersebut dirobohkan ke bantaran Sungai Jompo, ditakutkan akan mengganggu aliran Sungai Jompo dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyumbatan aliran sungai. Proses pembongkaran pun dilakukan dengan hati-hati, karena kondisi sisa bangunan ruko yang masih berdiri kondisinya sudah banyak retakan. Pembongkaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari atap bangunan hingga tembok depan bangunan ruko. Jadi untuk pembongkaran secara teknisnya kami melakukan dengan bertahap, jadi tidak bisa langsung dilumpuhkan karena mengingat bangunannya juga miring, lalu beban berat sendirinya dari ruko itu sendiri juga berpengaruh ke fondasi. Jadi pelan-pelan dikikis mulai dari atap, kemudian tembok depan, tembok samping. Jadi nanti akhirnya akan balok belakang akan diseling, kemudian ditarik dengan kren ke depan. Jadi kami mengusahakan jatuhnya itu akan ke depan. Sementara itu untuk keamanan, personil TNI dan Polri telah melakukan sosialisasi kepada warga seberang sungai yang posisinya tepat di belakang ruko Jompo untuk pindah sementara waktu, karena ditakutkan efek pembongkaran ruko bisa membahayakan warga. Adanya bangunan yang sudah roboh dari bangunan 1 sampai dengan 10. Untuk bangunan 11 sampai dengan 31, di sektor rumah warga kemarin kami sudah melaksanakan pengecekan ada 9 rumah warga. Sehingga pada hari ini kita maksimalkan untuk warga melaksanakan evakuasi di beberapa titik dengan penyelamatan warganya. Untuk barang-barang yang tidak penting sementara ditinggal di tempat, dan kita upayakan ini akan kita laksanakan secara bertahap, jadi tidak langsung secara keseluruhan. Dan titik-titik warga tersebut alhamdulillah dengan komunikasi yang baik mereka melaksanakan pengamanan di titik yang sudah kita tentukan. Sampai Rabu sore, proses perobohan bangunan terus dilaksanakan dengan penjagaan ketat pihak TNI dan Kepolisian Resort Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Amblesnya Jalan Sultan Agung dan sejumlah pertokoan Jompo membuat saluran air milik perusahaan daerah air minum dan jalur listrik milik PLN Kabupaten Jember sempat terganggu. Bahkan 3.000 sambungan air dalam rumah terancam tidak bisa menikmati air bersih dari PDAM. Penanganan hari ini PDAM Kabupaten Jember melakukan perubahan jalur utama yang awalnya melalui Jalan Sultan Agung akan dipindahkan jalurnya ke wilayah Jalan Hos Cokro Aminoto. Dengan begitu, sekitar 15.000 jiwa yang sempat tersendat menerima air bersih dapat segera terrealisasi. Selain itu, PDAM Jember juga akan memasang pipa tambahan di jalur utara TKP Jalan Sultan Agung untuk memaksimalkan penyaluran air bersih kepada pelanggan. Sambil menunggu proses tanggap darurat ini, kita akan mengganti jaringan pipa baru yang semula terkena reruntuhan ini, akan kita ganti pasang pipa baru di jalur utara yang lebih aman, yang kurang lebih adalah sekitar 1 kilo. Sementara itu, unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 PLN wilayah Kabupaten Jember juga akan memulai merecovery aset yang sempat terdampak dan yang rawan terdampak. Sejauh ini, PLN sudah menangani sekitar 17 rumah yang listriknya padam akibat putusnya jaringan listrik akibat Jalan Sultan Agung yang ambles. Kalau dari pihak PLN cukup parah, jadi ada 14 pelanggan kami, 14-17 pelanggan kami yang terdampak, namun itu sudah kami amankan. Saat ini secara cepat kita akan melakukan recovery untuk menangani pelanggan tersebut dan untuk mengamankan masyarakat sekitar. Pada saat ini dilakukan pekerjaan pemindahan jaringan konstruksi TM kami yang mengakibatkan ada dua trafo terdampak padam. Tapi itu akan secara cepat kita recovery kembali. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, amblesnya ruko Jompo di Jalan Sultan Agung beberapa hari yang lalu sempat menggemparkan warga Jember. Bagaimana tidak, letaknya jalan yang telah dibiarkan selama 1,5 tahun akhirnya ambles.
sekitar 9 ruko menjadi korban amblesnya Jalan Sultan Agung, dan saat ini 21 ruko diantaranya juga dilakukan penghancuran, dikhawatirkan karena adanya ambles susulan, dan hal tersebut tentu sangat berdampak pada mereka para pemilik atau penyewa toko yang ada di Jalan Sultan Agung. Dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi kepada mereka para penjual, kita akan mengetahui selengkapnya. Robohnya kompleks pertokoan Jompo serta ruas jalan yang terjadi pada hari Senin sekitar pukul 4 dini hari berdampak pada perputaran perekonomian warga sekitar lokasi. Bahkan membuat sebagian aktivitas perdagangan lumpuh. Hal tersebut membuat pendapatan menurun drastis hingga 80%. Jika di hari biasa, para pemilik usaha di kawasan Jalan Sultan Agung mampu meraup keuntungan hingga jutaan ribu rupiah, pasca kejadian tersebut, para pemilik usaha harus menanggung kerugian. Bahkan beberapa pedagang ada yang memilih untuk menutup tokonya agar kerugian tidak semakin membengkak. Ini habis memang dibilang kira-kira ya 80%. Ya, 80% bilang. Jadi ada yang asal maksudnya kita asal kerja, kita aja sudah. Jadi seharian kadang dapat 200 dari yang kita dalami aja. Itu hari-hari biasa yang lalu ya kayak beli senapan, beli apa itu ya masuk jutaan. Tapi kalau sekarang sudah habis sama sekali. Bilang pembelinya enggak, karena dia bilang masuknya sulit. Yang sana ditutup, sana ditutup. Kemarin ada di data dari Kodim juga ada. Kalau dari Pemkap juga enggak. Ya kalau buat saya ya lama. Kalau buat saya ya lama. Tapi kalau memang kebijakannya gitu ya mau apa lagi? Harapannya gimana Pak? Ya pokoknya saya yang penting bisa jalan, bisa kerja, yang penting bisa makan. Kini pihak pemerintah tengah melakukan gerak cepat untuk membongkar sisa bangunan pertokoan Jompo tersebut untuk mengantisipasi longsor susulan karena kondisi pondasi bangunan sebagian besar sudah terkikis aliran Sungai Jompo. Sementara itu, warga berharap kepada Pemkab Jember untuk memberikan solusi kepada para pedagang agar roda perekonomian kembali normal, karena melihat proses pembongkaran sisa pertokoan Jompo tersebut bisa memakan waktu lebih dari 2 pekan. Ya, 2 hari ini memang nggak bisa usaha. 2 hari ini. Kalau kemarin-kemarinnya saya masih bisa usaha. Ya, misalnya saya ada kerusakan, saya minta kebijaksanaannya ya apa untuk diperbaiki untuk saya. Yang kiranya aman untuk tempat saya. Gitu aja. Berarti Ibu ini untuk makan ya? Iya, sehari-harinya memang tergantung ini. sama ini? Iya, tergantung dari ini. Juga untuk membantu anak saya yang sekarang ada di kota, kan meskipun dia bukan kerja, tapi kan perlu dibantu juga. Takutan berharapnya ini sebenarnya lebih cepat ya? Ya. Nggak sampai 20 hari. Ya. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan untuk Anda terkait dampak dari amblesnya ruko Jompo yang ada di Jalan Sultan Agung. Semoga apa yang menjadi keluhan mereka para penjual atau pemilik toko tersebut bisa menemui titik terang dan pihak terkait bisa memberikan solusi yang tepat. Dan proses pengerjaan selama 20 hari tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rima Fantari, DKAJ melaporkan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Jember Yadwivana Jombo Kantas yang menjelaskan proses penyelidikan ambruknya ruko Jompo masih terus berlangsung dengan melibatkan di Treskrim Sus Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Jember. Pemanggilan dari beberapa pejabat Pemkab seperti Disperindak, BPKAD, Dinas Perizinan dan Dinas Pengairan Jember yang berhubungan dengan ruko Jompo telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Jember. Pemanggilan ini sebagai bentuk panggilan informasi dan klarifikasi terkait bangunan aset Pemkab Jember tersebut. Lebih lanjut, penyelidikan mengenai penyebab ambruknya ruko Jompo ini masih dalam penyelidikan, sehingga masih dibutuhkan keterangan saksi serta data akurat dari Pemkab Jember mengenai izin serta dari sisi aliran sungai serta bangunan di sekitar ruko tersebut. Ya intinya gini, untuk kasus yang robohnya ruko Jompo,
kami kemarin kan bersinergi dengan Polda Jatim, dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus yang datang ke sini membackup untuk masalah penanganan itu. Ya, sementara kita sudah melakukan klarifikasi dari beberapa dinas terkait dengan bangunan tersebut, dari BPKAD, Dinas Perindak, Dinas Perizinan, dan Dinas Pengairan, serta kita koordinasi juga kepada UNED untuk menunjukkan sebagai ahli dalam konstruksi. Sementara kemarin sudah dilakukan uji lapangan dan hari ini juga masih uji lapangan juga. Kita masih menunggu dari tim ahli UNED untuk bisa menyimpulkan bagaimana, apakah penyebabnya atau bagaimana, apakah ada hal lain. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Nah, ini kita lihat, kalau yang Jember ini kita lihat, saya turunkan satu tim, nanti bekerja sama dengan Polres tempat untuk asesmen terhadap kondisi fisiknya. Jadi ini apa ya, kalau dari penyidik sendiri dan dari awal aja dilihat apa ada kesalahan konstruksi atau bagaimana? Itu kan bangunan lama ya, bangunan lama yang tidak dipakai kembali, ada ruko-ruko punya aset pemerintah daerah yang nggak digunakan, memang sudah dikosongkan. Nah, itu kemungkinan apakah di dalamnya itu ada informasi pengeroposan di dalam atau ada bangunan lain yang kemudian berdampak ke situ, nanti kita lihat. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, saat ini distribusi air sudah berlangsung, nampak warga sangat antusias dan semangat sekali untuk mendapatkan bantuan air berupa air bersih dari PDAM dan juga BPBD Kabupaten Jember. Memang sebelumnya semenjak terjadinya ambruknya kompleks pertukuan Jompo, warga sangat kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih dikarenakan pipa saluran air terputus pada saat ambruk atau amblesnya pertukuan kompleks Jompo tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan warga akan air bersih, BPBD Jember dan PDAM dengan dibantu oleh anggota TNI dan Polri melakukan dropping air bersih kepada warga yang terdampak akibat putusnya pipa PDAM di Jalan Sultan Agung Jember. Dalam satu hari, petugas BPBD Jember melakukan dropping air bersih kepada warga Jalan Samanhudi sebanyak 10.000 liter yang terbagi dalam 2 kali pengiriman, yakni pagi dan malam hari. Dengan menggunakan jerigen, warga secara bergantian mengambil air bersih dari truk tangki milik BPBD Jember. Warga berharap perbaikan saluran PDAM dapat segera diselesaikan, karena kebutuhan warga akan air bersih masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun dropping air bersih sudah dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Ya, distribusi air ini sangat membutuhkan karena di sini, terutama di RW 10, lingkungan Kulon Kuasar memang beberapa hari ini kurang air. Di sini distribusi setiap hari datang pagi, siang, sore, bahkan malam ada. Kalau yang mempunyai sumur memang airnya ada. Di sini bukan masalah airnya yang kurang, tapi masalah distribusi saluran airnya. Pompanya katanya ada yang putus di Jompo itu. Dapat 3 hari ini. Ya setiap hari terpenuhi, tapi ini masih dibutuhkan, setiap hari harus ada. Karena kebutuhan masyarakat yang banyak, ya untuk mandi, untuk minum, ya semua kebutuhan rumah tangga deh. Ya pemirsa, di pemukiman warga inilah tepatnya di RT 1 RW 2 Jalan Samanhudi, mereka mendapatkan bantuan air bersih dari PDAM dan juga BPBD Kabupaten Jember. Semoga bantuan yang diberikan bisa bermanfaat dan diperkirakan bantuan akan diberikan hingga selesainya perbaikan saluran pipa PDAM yang rusak akibat ambruknya kompleks pertukuan Jompo. Prima Ervantari, Yudis Adi melaporkan. Pemirsa, merebaknya virus corona yang saat ini sudah masuk di Indonesia membuat beberapa warga dan bahkan keseluruhan warga atau masyarakat Indonesia menjadi khawatir. Hal tersebut juga tentunya berdampak pada stok masker
yang ada di beberapa wilayah. Dan bagaimana halnya dengan Kabupaten Jember untuk stok atau ketersediaan masker yang banyak diburu oleh masyarakat. Dan saat ini saya sudah ada di Jalan Gajah Mada, kita akan mengetahui bagaimana stok masker yang tersedia di salah satu apotek yang ada di sini. Tingginya permintaan masyarakat akan masker membuat sejumlah apotek di Kabupaten Jember mengalami kehabisan stok. Bahkan sejak 2 bulan yang lalu, stok masker di sejumlah apotek mengalami kekosongan. Seperti di beberapa apotek di wilayah kampus Universitas Jember di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, sudah sejak sebulan terakhir stok masker hidung mengalami kekosongan. Kekosongan ini selain dipicu masyarakat yang ramai membeli masker untuk antisipasi virus corona, namun juga memang stok dari distributor tidak ada atau kosong. Kelangkaan masker dan hand sanitizer ini masih belum bisa diprediksi sampai kapan, sebab para distributor pun hingga hari ini belum memberikan kejelasan kapan kedua barang tersebut siap untuk didistribusikan ke apotek di Jember. Tak hanya masker, hand sanitizer atau pembasuh tangan juga langka. Banyak warga selama sepekan terakhir membeli kedua barang tersebut untuk persediaan di rumah sebagai langkah antisipasi virus corona. Ini mau cari masker sama hand sanitizer mas, cuman lagi kosong juga. Beberapa apotek udah datengin ke beberapa apotek kosong. Susah sih mas kalau untuk di Jember ini. Untuk apa sebenarnya beli? Pencegahan aja sih mas, soalnya kan katanya nih virus corona udah mulai menyebar di Indonesia, takut aja sih, jadi buat pencegahan aja. Sementara itu untuk permintaan atau pembeli setiap hari selalu ramai dan banyak yang menanyakan baik masker maupun hand sanitizer. Kalau di sini udah 3 bulan akhir ini, dari pusat memang udah nggak ada. Gitu. Jadi sudah 3 bulan nggak jualan ya? Nggak ada, hand sanitizer juga nggak ada, kosong. Tingginya permintaan masyarakat membuat harga masker di pasaran terus melambung. Untuk harga normalnya hanya dibanderol Rp15.000–20.000 per kotaknya. Namun saat ini melonjak menjadi Rp100 hingga Rp200.000 per kotak. Tingginya permintaan pembeli dan mahalnya harga masker saat ini membuat para pemilik apotek di Jember tidak lagi melakukan distribusi ulang akan ketersediaan masker. Pemilik apotek Bima, Bambang Sugiarto, mengaku kini di apoteknya tidak lagi menjual masker karena harga di distributor terlampau tinggi. Bahkan di pintu masuk apotek dipasang informasi melalui selebaran tempel bahwasanya apotek tersebut tidak menyediakan masker. Ini nggak jual karena harga masker melonjak terlalu tinggi. Jadi saya khawatir dikira kita yang nyari kesempatan. Jadi saya lebih baik nunggu stabil aja baru bisa jual masker lagi. Banyak, setiap hari itu pagi, siang, sore, malam karena kita buka apotek dan non-stop. Nyari terus, tapi kira memang nggak mau setia karena di luaran sudah terlalu tinggi harganya. Kalau nggak salah sekitar bisa sampai 100-200 ribu mungkin sekarang per kota. Per kota itu isi berapa sih? 50. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan untuk Anda terkait kelangkaan masker di samping merebaknya virus corona yang telah masuk di Indonesia. Diharapkan dengan informasi yang dapat kami berikan tadi, kita sebagai manusia juga lebih menjaga kesehatan kita dan lebih mawas diri. Prima Ervantari, GKAD melaporkan. Dari panitia, silakan petani itu. Sekitar 600 petani di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan mendapatkan obat pengendalian hama wereng, bakteri Santomonas dan Blast Daun dari pemerintah Desa Ampel yang bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Wilayah Wuluhan Jember serta KTNA Jember. Hal tersebut dilakukan agar bisa membantu petani untuk menyelamatkan tanaman padi mereka agar tidak mengalami gagal panen. Selain itu, dengan dibantu anggota TNI dan kepolisian Wuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan gerakan penyemprotan massal pada tanaman padi yang mulai diserang hama wereng, Santomonas, dan Blast Daun. Dari kepala desa, dari pemerintah desa, itu sebanyak 1 box Natipo, dari dinas 10 kilo Nardok, dan 30 kilo dari Bayer. Yang hadir kira-kira 600 petani se-Desa Ampel saya datang. Santomonas dan Blast ini sangat ini Pak ya, tinggi. Kalau di Ampel sangat tinggi sekali karena
jeritan dari petani, saya langsung mengadakan pengobatan. Menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Jember, Sucipto, serangan hama wereng saat ini juga mulai menyerang di wilayah Jember Utara dan Selatan. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan penyemprotan secara massal. Kalau wilayah serangan yang ini sama potong leher, belas itu di daerah utara. Utamanya adalah Kecamatan Jegawa, Ajung, Sari, lalu Kalisat, punya wilayah utara. Karena kan sangat endemis, karena kan padi-padi pantun tanamannya setiap tahun. Kalau wilayah Jember Selatan ya ada. Makanya di hari ini kami bersama dengan Gapotan yang ada di Desa Ampel dan Pak Kades Ampel, Bapak Haji Soleh, itu mengadakan gerakan semprotan massal. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jember mengadakan Conver Cup yang dihadiri oleh pengurus APTI Jawa Timur dan Pusat, serta juga dihadiri oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jember. Dalam Conver Cup saat ini membahas tentang kondisi petani tembakau yang ada di wilayah Jember yang kini kondisinya kian terpuruk. Terpuruknya para petani tembakau di Jember dikarenakan harga tembakau saat musim panen raya selalu mengalami penurunan sehingga tidak berimbang dengan biaya produksi. Hal tersebut diperparah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi para petani. Bagaimana kebijakan pemerintah ini kayaknya kurang pro terhadap petani terkait dengan dana DP-DP-ACT. Termasuk dana DP-ACT ini sangat kurang sekali yang dibebankan untuk petani. Yang diperbanyak hanya kebanyakan di kesehatan. Jadi petani-petani kita kurang menerima kontribusi dari dana DP-ACT tersebut. Ini kalau kita tata kembali atas kepengurusan yang baru, ini kayaknya akan bertambah kalang kabut petani. Dengan kepengurusan yang baru ingin membangkitkan lagi para petani yang kiranya bagaimana dana DP-ACT ini meskipun kurang menyentuh tapi tetap semangat yang betul-betul, apalagi nanti pemerintahnya Jember ini sangat berpihak kepada petani, mungkin tidak sulit untuk kita menikmati dana DP-ACT tersebut. Sementara itu, menurut petani tembakau, Pemkab Jember maupun dinas terkait belum pernah memberikan perhatian kepada petani tembakau di Jember. Pak, Jember ini kan dikenal oleh kota tembakau ini Pak ya? Ini gimana peran serta pemerintah terhadap petani tembakau sendiri Pak? Nah, peran pemerintah daerah untuk Kabupaten Jember terhadap tembakau memang selama ini tidak ada. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, untuk meminimalisir resiko penyebaran penyakit kepada penumpang yang disebabkan oleh virus dan bakteri, PT KAI Daob 9 Jember memberikan semprotan desinfektan di setiap gerbong rangkaian kereta api. Dan saat ini petugas dari PT KAI Daob 9 Jember tengah bersiap untuk memberikan gas atau penyemprotan desinfektan tersebut. PT KAI Daob 9 Jember melakukan penyemprotan desinfektan pada rangkaian gerbong kereta api di stasiun Jember. Penyemprotan dilakukan di stasiun setelah kereta api selesai mengangkut penumpang. Sehingga saat akan kembali digunakan, seluruh rangkaian gerbong telah bersih dari kuman maupun virus. Proses penyemprotan desinfektan sendiri dimulai dengan menutup seluruh lubang dengan lakban kertas, sehingga gerbong kereta kedap udara luar. Setelah semua lubang tertutup, gas desinfektan kemudian disemprotkan ke bagian dalam gerbong dan dibiarkan selama beberapa jam. Penyemprotan desinfektan ini sendiri dilakukan untuk menjaga kebersihan seluruh bagian interior kereta, termasuk kursi penumpang maupun lantai, dari potensi perkembangan bakteri, kuman, maupun virus berbahaya. Meski merupakan kegiatan rutin dan dilakukan secara berkala, namun penyemprotan desinfektan kali ini lebih dimaksimalkan menyusul merebaknya virus COVID-19. Pertama, kami melakukan fumigasi dan penyemprotan disinfektan di rangkaian kereta sebelum keberangkatan kereta. Kedua, kami melaksanakan sosialisasi terkait virus corona serta menyediakan hand sanitizer di beberapa titik stasiun. Teknisnya gimana? Ya, teknisnya itu kita menyemprotkan disinfektan di
di beberapa rangkaian kereta, baik di sekitar kursi maupun lantai, agar kuman-kuman maupun virus yang ada di kereta itu berkurang. Seberapa maksimal, seberapa intens Pak dengan perkembangan corona ini? Ini bagian dari upaya kita untuk mengurangi penyebaran virus ya. Di samping adanya virus corona maupun penyakit yang disebabkan oleh virus maupun kuman yang ada di kereta. Selain penyemprotan, di beberapa sudut stasiun juga disediakan hand sanitizer yang bisa digunakan para penumpang untuk menjaga higienis sehingga penyebaran kuman maupun virus bisa terminimalisir. Pemirsa, demikian tadi proses penyemprotan gas desinfektan yang dilakukan oleh PT KAI Daob 9 Jember di masing-masing gerbong kereta untuk meminimalisir penyebaran penyakit kepada mereka para penumpang. Semoga upaya yang dilakukan oleh PT KAI Daob 9 Jember memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Demikian tadi informasi yang dapat kami berikan. Prima Infantari Yudis Adi melaporkan.